Kok panas banget sih? Aku nggak tahan lagi. Ayo mandi dulu. Aduh, ada ular. Bu Zhou, Anda di sini. Tolong, ada ular. Ular? Nggak ada ular? Bu Zhou, aku lembur sampai jam 11. PPT-nya baru selesai, harus lembur lagi. Ya ampun, aku ini budak, aku kerjain. Hei, dia benar-benar digigit ular. Itu ular berbisa. Kan sudah kubilang, kamu setiap hari maksa kami lembur, pasti akan dapat balasannya. Ini kan balasannya sudah datang, cepat mati. Kalau kamu mati, nggak ada yang suruh aku lembur. Wah, jangan. Jangan mati, setidaknya jangan sekarang. Bulan ini aku sudah kerja 29 hari, tapi belum dibayar. Hei, kamu nggak boleh mati. Ini, demi gaji, aku akan selamatkan kamu. Jangan, ini. Dingin banget. Peluk aku. Dia itu bosku. Boleh nggak sih? Zhou Bingya CEO cantik dingin di perusahaan kami. Dia suruh aku lembur bikin PPT selama 29 hari. Aku sudah muak dengan hidup seperti ini. Mulai hari ini, aku akan jadi prianya, aku cuma akan lembur di rumahnya. Li Fan, siapa yang suruh kamu tidur? Siapa yang suruh kamu tidur? Pak Liu, maaf, aku lembur sampai larut kemarin, aku ngantuk. Bukannya aku sudah bayar lembur? Siapa yang bikin kamu ngantuk? Memang dasarnya budak, masih banyak tingkah lagi. Cepat selesaikan PPT ini. Ibu Zhou butuh segera. Ini. Sudah lewat jam 5, hampir waktunya pulang kerja. Bisa besok saja, Pak Liu? Kamu tuli. Tidak dengar Ibu Zhou butuh segera. Setelah jam 12, pergi ke bagian personalia untuk ambil prosedur pengunduran diri. Aku keluar saja. Memangnya kenapa? Apa yang baru kamu katakan? Aku tidak bisa keluar. Ayahku kerja keras sampai mati, ibuku membesarkan aku dan adikku sendirian. Dia sakit karena kelelahan dan bergantung pada obat, adikku baru mulai kuliah. Biaya pengobatan, biaya kuliah, rumah yang kutinggali juga sewa. Sewanya beberapa ratus rupiah per bulan. Kalau aku tidak punya pekerjaan, mereka bagaimana? Mau keluar? Tidak. Aku bilang akan kerja lebih banyak dan lembur untuk perusahaan. Aku akan berusaha maksimal sampai kelelahan. Kukira kamu punya nyali. Tetap saja kamu anjing. Sial, jangan pandang rendah orang miskin. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bikin kamu lebih buruk dari anjing. Aku lihat tuan rumah punya ambisi besar. Sekarang, aku akan berikan sistem comeback ke tuan rumah. Taklukkan CEO wanita untuk dapatkan hadiah. Pertama, kirim paket keahlian perpipaan. Malam ini, CEO wanita akan mandi. Kamu bisa pergi ke rumahnya dan tunggu dia. Perbaiki pipanya. Sistem. Apa mataku rusak? Sistem? Apa aku berhalusinasi? Aku akan menjadi pelayan sistemmu. Apa yang tuan butuhkan? Tolong katakan padaku. Sekarang, aku mengirimkanmu paket perbaikan pipa. Sepertinya ini benar,
Aku miskin turun-temurun, aku akan mengubah takdirku, aku akan membalikan keadaan. Li Fan, apa kau gila? Kau bicara dengan siapa? Lembur 29 hari sebulan. Siapa yang tidak akan jadi gila? Hah? Lembur? Anjing saja tidak lembur? Ini, pergi sana. Selamat tinggal, rekan-rekanku yang cantik. Aku akan mendaki puncak kehidupan. Ketika aku kembali, aku akan menjadi pria yang kalian sukai. Apa? Li Fan? Dia gila? Dia benar-benar merobek PPT yang Supervisor Liu berikan padanya. Siapa yang merobek PPT-ku? Bukan aku. Li Fan sudah gila. Ya ampun. Si penyihir tua ini tahu dengan cepat sekali. Dia mau memarahiku? Hei, aku tak akan angkat teleponmu. Oh. Kakak sistemku. Jangan bohongi aku. Aku sudah mempertaruhkan segalanya untuk melawan si penyihir tua itu. Jangan bohongi aku. Aku benar-benar punya cara. Aku bisa menaklukkan CEO cantik itu. Kalau tidak, besok aku akan dipecat di kantor. Biaya pengobatan ibuku, uang sekolah adikku, dan sewa kontrakanku, semuanya akan kau bayar. Host, jangan lempar tanggung jawab. Aku sudah memberimu kesempatan. Berhasil atau tidak, itu urusanmu. Kenapa kau tidak membantuku? Lalu bagaimana aku bisa menaklukkan CEO cantik itu? Zhou Bingya itu dikenal sebagai iblis gunung es. Dia selalu membawa pisau, dan pisau di bawah bantal. Kalau dia tidak senang, dia benar-benar akan menikahmu. Bisakah aku, orang rendahan, menaklukkannya? Aku hanya cangkang tanpa jiwa. Jika host bisa berhasil menaklukkan CEO wanita itu, aku bisa jadi manusia sungguhan. Dan menemani host seumur hidup. Aku juga ingin jadi manusia sungguhan. Tolonglah, host. Host, semangat! Semangat! Kau bisa jadi manusia sungguhan? Bagus sekali. Kalau begitu aku harus berjuang keras? Ayo kita taklukkan CEO cantik itu. Pipa kamar mandinya pecah. Cepat cari tukang reparasi. Baik, Bu Zhou. Saya akan segera lakukan. Saya akan segera lakukan. Tunggu. Ada apa? Kamu tukang reparasi? Iya, saya cukup mahir, jago reparasi. Bagus sekali. Pipa air Bu Zhou pecah. Kamu bantu dia memperbaikinya? Wah, sistemnya beneran. Sekarang aku akan berangkat. Ada apa, Mas? Aku akan bayar kamu. Oke, aku akan segera perbaiki. Bu Zhou, tukang reparasinya sudah datang. Orang ini kelihatannya familiar. Aduh, ular. Ini ternyata orang yang aku impikan malah jadi tukang ledeng. Aku ternyata punya hubungan dengan tukang ledeng. Bos, pipa yang rusak di mana? Bawa aku lihat. Oh, ikut aku. Ini pipa air yang baru dipasang, kualitasnya payah banget. Oh, nggak apa-apa. Bos, aku bisa perbaiki. Oh, seperti ini. Kamu cari kain atau apa gitu. Biar aku sumbat dulu pipa yang bocor ini. Ini boleh nggak? Ini suspender kamu, bos. Memangnya penting? Nggak, oh.
Kelihatannya masih cukup baru. Sayang banget dipakai buat nutup pipa air, kan? Jangan pusingin itu. Itu urusanku. Cepetan perbaiki. Aku belum mandi. Oke. Aku langsung perbaiki. Aduh, nggak nyangka. Aku mimpi basah tadi malam. Dan itu nggak bisa dilupain. Kukira dia pria yang luar biasa. Tapi ternyata cuma tukang ledeng. Siang tadi, aku mimpi dia digigit ular. Aku hisap racunnya, terus kita bercinta. Kalau beneran bisa bercinta sama dia, aku mati pun nggak nyesal. Aku nggak peduli. Nggak mau nikahin karyawan bos. Dia bukan karyawan yang baik, entah dia CEO yang dingin atau setan sekalipun, aku udah niat banget. Serangan balik hidup tidak bisa mentolerir kelemahan. Dan puncak karier harus dinaiki dengan berani. Ah, bos, sudah selesai. Berapa? Nggak, gratis. Apa? Nggak bayar? Kenapa? Soalnya kamu masih muda dan cantik, dan kamu wanita lajang. Dan aku rela memperbaiki pipa airmu gratis. Lagi pula, membantu dan peduli sama wanita lajang adalah kewajiban kami sebagai pria lajang. Apa? Maksudmu kau mau mendekatiku? Kau sudah gila? Kau cuma tukang reparasi rendahan? Siapa yang kasih kau kepercayaan diri? Berani-beraninya kau ngejar aku? Ambil uangnya dan pergi. Ambil uangnya dan pergi. Tidak. Dengan sifat buruk dan meremehkan montir seperti itu, gimana mau menaklukkan? Saudari sistem? Di dunia ini nggak ada uang yang mudah didapat, atau cinta yang bisa dipetik begitu saja. Di jalan pasti ada kesulitan. Bisa nggak makan kepiting tergantung kamu. Kamu harus paham arti menaklukkan. Menaklukkan. Aku paham. Artinya jangan jadi orang yang diinjak-injak. Lihat apa? Pergi. Maaf. 200 yuan. Kurang? Kurang? Kamu mau berapa? 10.000. Apa? Perbaiki pipa bayar 10.000. Biar ku beritahu, aku bukan tukang reparasi biasa. Aku spesialis melayani orang-orang kelas atas, seorang master reparasi custom eksklusif. Biaya penampilanku biasanya nggak kurang dari 10.000 yuan. Kamu memeras. Ini bukan pemerasan. Setiap industri punya hierarkinya sendiri, misalnya, tukang cukur yang potong rambut orang biasa 10 yuan sekali potong, sementara penata rambut untuk selebriti, harganya puluhan ribu yuan. Layanan kelas atas ini soal kualitas dan nilai emosional. Itu seni. Seni itu tak ternilai harganya. Menurutmu aku menagihmu 10.000 yuan terlalu mahal? Omong kosong soal nilai emosional dan seni. Nilai emosional dan seni, apa yang kamu punya? Masa nggak ada? Aku memperbaiki pipa airmu tanpa bayaran, lalu memujimu cantik. Aku sudah memberikan nilai emosional. Cuma kamu aja yang nggak ngerti situasinya. Lagi pula, tukang ledeng biasa untuk memperbaiki pipa airmu, paling nggak butuh beberapa jam, sementara aku cuma butuh beberapa menit. Ini seni kelas atas. Kukira orang kaya seperti kamu itu dermawan, dan berpikiran luas, tak kusangka kamu pelit sekali, dan menuduh orang lain memeras. Tidak. Kalau kamu nggak bisa menikmati layanan kelas atas, ya bilang aja. Kalau nggak punya uang, ya bilang aja. Kalau kamu puji aku ganteng dan bilang suka sama aku bisa nggak minta bayaran, kan? Meski kami terlihat nggak punya uang, tapi kami lebih dermawan dan berani daripada kamu. Kamu bilang kamu lebih dermawan dariku. Lebih berani dariku. Masa enggak? Aku berani bilang sekarang aku berani menyumbangkan semua hartaku dan jadi nggak punya apa-apa. Kamu berani? Kamu berani menyumbangkan semua hartamu dan jadi nggak punya apa-apa? Aku. Dan kalau kamu bilang suka sama aku sekarang dan mau tidur denganku, aku akan langsung setuju. Kalau aku bilang suka sama kamu dan mau tidur denganmu, kamu setuju nggak? Benar-benar ketemu orang brengsek. Sudahlah, aku kasih kamu 10.000 yuan. Ambil uangnya dan pergi, keluarin HP-mu dan scan kodenya. Selamat, kamu telah menaklukkan CEO wanita itu. Satu nilai penaklukan sama dengan 10.000. Hadiah untuk host mencakup Shenong, Bian Kue, Hua Tuo, Li Shizhen, dan Zhang Zongjing. Sistem lengkap dari 5 orang suci kedokteran terhebat, ditambah 1 kesempatan untuk menyelamatkan wanita cantik. Sekarang hadiahnya dibagikan. Wah, ini baru namanya menaklukkan.
dan aku dapat hadiah sebesar ini, maka aku bisa benar-benar semakin tak tahu malu dan tak terkalahkan. Cepat scan kodenya dan pergi. Scan kodenya, aku kasih tahu. Aku adalah pria yang tidak bisa kamu beli, dan pria yang tidak bisa kamu dapatkan. Kamu siapa dan sedang apa? Nona Zhou, ikat dirimu sendiri. Ikut kami. Jangan gegabah. Biar aku beritahu. Vilaku ada penjaga keamanan. Aku sudah minta bantuan. Penjaga keamanannya sudah pergi menemui Raja Neraka. Apa? Kamu bunuh penjaga keamanannya? Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. 10 tahun lalu, orang-orang menghilang secara misterius. Negara-negara mengirim agen terbaik untuk menyelidiki. Akhirnya, mereka menemukan semua ini dilakukan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini disebut Dewan Kegelapan. Ini adalah kelompok kriminal super perdagangan narkoba, perjudian, penipuan, pembunuhan, perdagangan manusia dan perdagangan organ, dan bisnis komprehensif lainnya. Presiden Zhou yang mempesona. Sekarang kamu pikir apakah kami punya kekuatan dan kualifikasi untuk membawamu pergi? Aku tidak kenal kamu, dan aku tidak memprovokasi kamu. Kenapa kamu cari aku? Kami dari kelompok pembunuh Dark Society. Kamu tidak perlu kenal kami hanya bekerja untuk uang. Seseorang menginginkan nyawamu, kamu paham? Abi? Siapa yang mau nyawaku? Mereka bayar kamu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Oh, tidak, 3 kali lipat. Percuma. Aturan kelompok pembunuh itu sulit untuk dibatalkan. Aku sudah bicara beberapa kata denganmu, aku sudah memberimu sedikit penghormatan. Kamu cantik. Mau main dengan kami sebelum mati? Kalau kamu puaskan kami akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jangan berbuat salah. Bisa kamu bantu aku? Asal kamu bisa bantu aku akan lakukan apa saja. Tidak, tidak. Kakak, aku cuma tukang perbaikan, aku tidak kenal kamu, jangan coba mendekatiku. Sudah, dia terlalu banyak bicara, beri saja dia obat. Ya, Kamu mau apa? Kamu mau apa? Lepaskan. Ini. Aku kepanasan. Tolong aku. Bocah, bunuh dirimu sendiri, hemat repot kami. Tidak, Bang, aku cuma tukang perbaikan. Dan aku tidak kenal dia. Aku seharusnya bukan target kalian, kan? Kamu bukan target pembunuhan kami, tapi kamu harus mati selama kamu ada di sini. Jangan, Bang. Aku kan juga manusia. Kalian tidak bisa sembarangan membunuhku. Kamu itu pekerja rendahan, membunuh satu orang itu seperti membunuh ayam. Yah, lebih baik kamu lakukan sendiri. Mau aku yang lakukan? Kalau aku yang lakukan, kamu akan dicincang. Sial, keterlaluan kalian, tapi aku cuma tukang ledeng, aku juga nggak bisa berkelahi. Panas sekali. Aku nggak tahan lagi. Tolong aku. Bunuh dia. Jangan. Kamu mau apa? Hei, bos, jadi, adik kecil ini punya dompet. Dompet. Semua uangnya akan kuberikan. Aku cuma minta, kalau mau membunuhku, tolong cepat. Aku paling takut sakit. Aku takut sakit. Gunakan skill dokter. Meracuni dan memecahkan usus. Berapa? Sekitar 2.000 yuan, cukup buat kamu ke KTV dan pesan cewek, dan nyanyi satu lagu. 2.000 yuan nggak cukup? Cuma cukup buat aku pijat di spa kaki. Pijat juga boleh. Bisa nyaman sebentar. Lihat teman-teman yang ikut kamu, mereka kerja keras. Kalau masing-masing dikasih 200 yuan, bukankah kamu jadi bos yang lebih baik? Walaupun hidupmu sederhana, tapi kamu cukup paham. Ini, masing-masing dapat 200. Setelah urusan selesai, pergi pijat kaki. Oke, kita bisa menyelesaikan sapi ini. Menyelesaikan aku? Aku yang akan menyelesaikan kalian duluan. Maksudmu apa, bocah? Sebenarnya, nggak ada apa-apa lagi. Kurang lebih itu maksudku. Sebenarnya, aku adalah ahli menggunakan racun. Aku baru saja memberi racun di dompet-dompet itu. Jadi, sekarang kalian semua sudah keracunan, nyawa kalian semua ada di tanganku. Kamu cuma menggertak. Aku sudah membunuh dari Fusang sampai Daxia, sudah banyak orang yang kubunuh. Aku nggak takut sama kamu. ada apa ini? Perutku sakit. Perutku juga sakit.
Jangan-jangan kita sudah diracun? Apa aku benar-benar keracunan? Dan racun itu yang merusak usus. Dalam waktu singkat, kau akan menderita. Rasa sakit ini akan seperti 1000 luka. Kau, bagaimana mungkin kau, seorang petugas pemeliharaan, meracuni orang? Sebenarnya, melalui aku, kau akan belajar sebuah kebenaran. Jangan remehkan petugas pemeliharaan, dan jangan remehkan kelas bawah. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu caranya. Aku akan membunuhmu. Bangsat, kau mau membunuhku? Tanganku tidak bisa bergerak, dan kakiku tidak bisa bergerak. Selanjutnya, kau akan merasa lemas di seluruh tubuhmu. Yang akan kau rasakan hanyalah rasa sakit dan ratapan yang tak berujung. Bung, aku salah. Tolong selamatkan aku akan bekerja untukmu di masa depan. Tidak perlu menunggu, kau bisa bekerja untukku sekarang. Pencuri kecil, berani datang ke Daxia kami untuk membuat masalah, ini adalah akhirmu. Kegelapan tidak akan melepaskanmu setelah kita mati. Itu tidak akan melepaskanku. Aku sangat hebat. Harus jelaskan ke siapa? Harus cerita ke siapa, sih? Harus jelaskan ke siapa? Ka. Dam. Ka. Apa aku? Aku tidak tahan lagi. Aku sangat panas. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Gak mungkin, sistem, boleh gak aku bercinta sama dia sekarang? Dia bosku, dia dikenal sebagai Mie Yue Shitai, di perusahaan, si iblis. Lapor tuan rumah. Hanya dengan menaklukkan CEO wanita, kamu bisa dapat hadiah. Ya, aku lupa soal ini. Terus masih mau ngomong apa lagi? Aku akan terjun ke medan perang. Ini kewajibanku. Tolong aku. Perutku sakit. Gak mungkin. Aku benar-benar tidur sama bos wanitaku? Ini berkah atau musibah? Apa dia akan menyusahkanku, atau menikahiku dan menjadikanku bos? Selamat untuk tuan rumah. Telah menaklukkan CEO wanita. 10.000 poin untuk satu penaklukan. Kemampuan penguasaan jiwa tuan rumah. Yang disebut kemampuan penguasaan jiwa adalah, dalam sekejap, kamu bisa sementara menguasai tubuh orang lain. Dengan kesadaranmu sendiri, untuk mengendalikan kesadaran orang itu, dan mengambil keputusan untuk mereka. Sekarang, aku menyalurkan kemampuan ini padamu. Wah, kemampuan yang luar biasa ini. Selamat atas skill baru yang kamu dapat. Teruslah menaklukkan CEO wanita itu. Ayo. Aku tidak menyangka. Setelah lulus kuliah, aku hanya bisa kerja di perusahaan, kerja lembur siang dan malam, membuat PPT, dan selalu nervus. Aku takut dipecat. Aku malah tidur dengan yang biasanya tinggi hati dan angkuh CEO wanita yang hanya bisa aku lihat sekilas. Hari-hari bahagia akhirnya datang. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Nona Zhou, kamu sudah bangun. Kamu siapa sih? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku. Dasar brengsek. Berani-berani kamu melanggar aku. Aku akan bunuh kamu. Tidak. Bagaimana kamu bisa membunuh suamimu? Aku menyelamatkan kamu. Omong kosong. Aku tidak perlu kamu menyelamatkan aku. Coba kamu ingat-ingat lagi. Kegelapan, penculikan, tadi malam, dan aku.
Sudahlah, aku sial. Dan kamu mengambil kesempatan. Keluar dari sini, aku tidak ingin melihat kamu lagi. Kamu minta aku keluar setelah baru saja tidur. Baik, kalau kamu ada kebutuhan fisik di masa depan, kamu bisa menyelesaikan sendiri. Aku akan menyelesaikan sendiri. Aku tidak perlu kamu. Keluar dari sini. Ah, orang mati. Kenapa ada banyak orang mati di kamar ini? Berhenti di sana. Kamu lagi ngapain? Kenapa semua orang ini mati? Kamu lupa. Mereka semua dari Dewan Gelap. Tadi malam, mereka disewa untuk membunuhmu. Untuk melindungimu, aku meracuni mereka semua sampai mati. Apa? Kamu meracuni semua anggota Dewan Gelap? Aku tidak peduli mereka dari kelompok mana. Mereka ingin membunuhku, aku harus membunuh mereka duluan. Oh tidak. Dewan Gelap adalah kekuatan paling menakutkan di dunia. Mereka semua mati di rumahku. Aku dalam masalah besar sekarang. Kemarilah. Apa? Datang saja ke sini. Tidak. Kamu benar-benar bodoh. Maksudmu apa? Tidak. Mereka disewa untuk membunuhmu, tapi mereka mati di rumahmu. Apa hubungannya dengan mereka? Jika dia tidak mati di rumahmu, kamu akan mati di rumahmu? Oh, benar. Mereka disewa untuk membunuhku. Siapa? Siapa yang menyewa iblis sebesar itu untuk membunuhku? Bukan urusanku siapa yang menyewa mereka, itu urusanmu sendiri, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Tidak. Kamu sedang apa? Kamu bisa meracuni 4 orang dari Dewan Gelap. Bukankah kamu sangat mampu? Bukan soal apakah aku mampu atau tidak. Apa hubungannya denganmu? Tentukan harganya. Aku ingin kamu menjadi pengawalku. Hei, maaf. Sikapmu tadi membuatku tidak suka padamu. Aku tidak suka bekerja dengan orang yang tidak menyukaiku. Tinggal saja di rumah dan tunggu untuk dibunuh, aku tidak akan melayanimu. Dah. Selama kamu mau, kamu bisa menentukan syaratnya. Selama kamu mau, kamu yang tentukan syaratnya. Kalau begitu, aku akan ajukan syarat. Aku ingin menjadi suamimu, dan menikmati kebahagiaan bersamamu siang dan malam. Tidak. Aku ini presiden direktur perusahaan publik, kamu cuma pekerja pemeliharaan. Mau jadi suamiku? Kamu mengigau dan gila. Ibuku bilang, seorang pria harus berani berpikir dan melakukannya, kecuali kalau kamu jadi pacarku, aku tidak bisa menemukan alasan untuk meyakinkan diriku melindungimu. Sama sekali tidak. Aku punya fobia terhadap pria. Semakin banyak pria biasa mendekatiku, aku semakin jijik, apalagi punya pacar. Lebih baik bunuh aku saja. Sepertinya aku harus menggunakan pesona tingkat tinggiku. Aku perlu menguasai tubuh seseorang. Aku ingin menguasai Zhou Bingya dan membantunya mengambil keputusan. Sayang, sekarang, maukah kamu menjadikanku suamimu? Ya, aku mau. Aku belum pernah melihat pekerja pemeliharaan setampan kamu. Kamu tampan dan hebat. Aku ingin menjadi pengantinmu setiap malam. Oke, dulu, aku lembur untukmu setiap hari di perusahaan. Mulai sekarang, aku akan lembur bersamamu di kamarmu setiap malam. Peringatan untuk host. Menggunakan skill untuk mengontrol dan menaklukkan target adalah operasi ilegal. Penaklukan tidak sah. 1 peringatan. Ini tidak akan berhasil. Kamu harus menaklukkan dengan kekuatanmu sendiri. Baik. Bagaimana kalau kita berkompromi? Kompromi bagaimana? Kecuali hal itu, kamu bisa mengajukan syarat lain apapun. Lagi pula, kamu sudah membunuh semua anggota Dark Society. Kalau kamu tidak melindungiku, mereka juga akan datang membalas dendam padamu. Sekarang kita di perahu yang sama. Pikirkanlah. Harap pertimbangkan. Jika kamu tidak bisa berada di sisi CEO wanita itu, misi penaklukanmu akan gagal. Baiklah, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Untuk melindungimu, aku harus melindungimu 24 jam sehari. Oh, dan gajinya tidak boleh kurang dari 1 juta per bulan. Apa? Gaji bulanan 1 juta? Kamu bisa merampok saja. Ini adalah Dewan Kegelapan.
Tingkat bahayanya adalah SSS, tidak kalah berbahayanya dengan menjadi pengawal presiden. Pikirkanlah, Baik, setuju. Sekarang harus bagaimana dengan mereka ini? Telepon polisi? untuk apa telepon polisi? Menangani teroris? Tidak serumit itu. Apa yang terjadi? Biasa saja. Itu adalah ilmu pengobatan misterius dari zaman kuno, bubuk peluluh tulang. Bisa membuat seseorang lenyap dalam sekejap. Jadi, aku beritahu kamu, kamu harus baik padaku di masa depan. Kalau kamu buat aku marah, aku bisa saja tidak sengaja membuatmu lenyap. Aku. Sekarang kita adalah kawan. Selamat kepada host telah menaklukkan CEO. Dengan hadiah 100.000 poin. Awalnya, kamu akan mendapatkan skill tingkat dewa. Tapi karena yang sebelumnya, jadi dipotong hingga 0. Baiklah, ambil pelajaran dari kesalahan. Aku akan pergi bekerja. Kamu tidak nyaman mengikutiku di perusahaan. Jaga saja jarakmu, lindungi aku secara diam-diam saja. Tidak apa-apa. Nona Zhou, aku juga karyawan perusahaan, itu bisa menjadi identitas rahasiaku. Kirim pesan saja padaku saat kamu pulang kerja. Apa? Kamu karyawan perusahaan kami? Apa pekerjaanmu? Aku di Departemen Perencanaan, membuat PPT. Apa? Kamu karyawan perusahaanku? Kamu melakukan itu padaku? Belum sadar juga? Aku bukan karyawan biasa, aku jago perbaikan, dan ahli meracuni, dan masih banyak skill misterius yang belum terbuka. Mungkin aku orang terkaya di dunia, aku cuma mau hidup biasa aja. Aku datang ke perusahaanmu cuma untuk merasakan hidup. Kamu kebanyakan nonton drama pendek. Aku serius loh. Nggak percaya? Li Fan, kamu celaka. Direktur Liu udah beberapa kali ke tempat kerjamu. Kamu bakal dipecat. Dia nggak punya kemampuan buat memecatku. Lagi pula kerjaan kayak gini. Aku sama sekali nggak peduli. Semuanya karena bos. Aku cuma melakukannya dengan terpaksa. Kamu ngomong apa sih? Li Fan, aku secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Pergi mengemis sendiri buat biaya pengobatan ibumu dan uang sekolah adikmu. Apa? Mau memecatku? Suaraku kurang keras? Oke, dengarkan baik-baik. Sekarang aku dengan hikmat memberitahumu bahwa kamu, budak rendahan ini, dipecat. Kamu siapa? Pagi ini kamu lupa lihat kaca? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa memecatku? Aku memang gak berhak memecatmu. Aku adalah wakil presiden dan direktur Departemen Perencanaan dan karyawan kunci perusahaan. Kamu cuma karyawan rendahan. Kamu nggak dengerin pengaturan lembur, bahkan menyobek PPT, dan hari ini kamu telat, aku pecat kamu. Ada keberatan? Kalau gitu, aku kasih tahu kabar bagus yang menggemparkan. Kalau Nona Zhou, dia naksir aku. Aku mungkin akan jadi bos barumu. Apa katamu barusan? Aku bilang Zhou Bingnya dia naksir aku bisa jadi bos barumu. Kau cari mati. Beraninya kau menghina Presiden Zhou? Siapa Presiden Zhou? Wanita tercantik di gedung ini, CEO termuda perusahaan publik di Daxia. Penghuni yang tinggal di rumah sewaan, beraninya kau bilang Zhou suka sama kamu? Kau tamat sekarang. Dipecat itu hukuman paling ringan. Kau harus biarkan Presiden Zhou menebasmu 2 kali baru dipecat. Zhang Xiaoyan. Ya, Cepat panggil Presiden Zhou ke sini. Ada orang brengsek menghina Presiden Zhou? ya. Sekarang Li Fan benar-benar celaka. Bukan cuma tamat. Nona Zhou itu setan. Ku dengar orang yang terakhir menghinanya ditebas lebih dari 20 kali. Aku tidak peduli apa masalahmu hari ini. Berani membantah aku, hari ini ku hukum mati kau. Sadarlah. Sudah 3 tahun kau mengutukku, tomboy dulu, aku, orang baik-baik, aku tahan saja. Aku sabar menghadapimu, tapi kau tetap tidak kapok. Jadi hari ini, akan kutunjukkan padamu kepercayaan diriku yang sebenarnya. Percaya diri apa?
Ibumu yang sakit atau adikmu yang tidak mampu sekolah? Penyakit ibuku dan adikku tidak bisa sekolah tidak ada urusannya denganmu. Harusnya ku hajar kau. Ah, kau brengsek. Kau keterlaluan. Beraninya kau pukul aku, Satpam. Direktur Liu, Keledai ini berani memukulku. Tangkap dia untukku. Dia berani memukulku. Tangkap dia untukku. ya, Tidak. Ayo pergi. Tidak, cuma 2 jurus ini, masih mau pukul aku? Kapan Li Fan jadi sehebat ini? Iya, seperti jagoan di film. Kamu pikir kamu jago? Kamu hebat sekali. Aku kasih tahu, kamu melanggar aturan perusahaan dengan menggunakan kekerasan dan melanggar hukum. Nanti kalau Zhou datang, tidak hanya kamu dipecat, tapi juga akan dikirim ke penjara. Wah, mau kirim aku ke penjara? Aku sangat takut. Takut? Sudah terlambat. Nanti kalau sudah di penjara, kau akan disiksa oleh para narapidana sampai mati. Kau akan tahu harga dari kesombongan itu apa. Baik, ayo kita bertaruh. Aku bertaruh kau yang akan dipecat, dan kau yang akan dikirim ke penjara. Apa katamu? Katamu kau akan memecatku dan mengirimku ke penjara. Ya, kau di perusahaan ini memegang jabatan manajer umum dan Tuan Wu, kau pilih kasih. Ini suap untukmu. Kau biarkan mereka duduk santai dan cari uang, kalau mereka tidak kasih keuntungan, kau eksploitasi mereka. Perilakumu telah melanggar hukum anti suap perusahaan. Jadi, tamatlah riwayatmu. Astaga, Li Fan berani ngomong begitu. Ada apa dengannya hari ini? Memang, pasti dia jadi gila karena Liu Meiting. Dia sudah putus asa. Oke. Aku benar-benar tidak menyangka kamu, si keledai kecil, kamu mau cekik aku hari ini. Hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku akan menghancurkanmu. Buat ibumu tidak punya uang untuk berobat, dan adikmu tidak bisa sekolah. Ya ampun, Zhou datang. Zhou datang, nanti lihat saja nasibmu. Santai saja, si cemberut. Aku nggak akan mati, kamu yang akan mati, antara kamu atau kamu. Ada apa, Supervisor Liu? Staf kecil ini dari Departemen Perencanaan gak lembur kemarin dan merobek-robek PPT. Lalu datang telat dan memukul Satpam. Saat aku menegurnya, dia berani menghina Anda, Presiden Zhou. Dia menghina aku? Bagaimana? Dia bilang alasan dia begitu semena-mena karena Anda menyukainya. Bahkan dia bisa jadi bos baruku. Kamu benar-benar bilang begitu? Ada yang salah dengan ucapanku? Atau Anda memang mau mendengarnya dan memecatku? Lihat betapa sombongnya dia, Nona Zhou. Dia cuma karyawan kecil di perusahaan. Kenapa dia bisa begitu sombong? Li Fan, aku tahu kamu punya kemampuan, tapi kamu juga harus tahu diri. Yang kumaksud adalah si penindas di tempat kerja ini, Liu Meiting. Memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan perusahaan. Dia harus segera dipecat dan dihukum sesuai hukum. Kamu memfitnahku. Kamu yang harus dipecat dan dipenjara. Baik, berhenti berdebat. Kamu ikut aku ke kantor. Jangan. Ngapain ke kantor? Anda harus urus ini dulu di sini, sebelum kita memecat si penindas ini. Kamu mau mengajari aku cara bekerja? Anda kurang tegas. Mau kuajari cara bekerja yang benar? Aktifkan skill pengendalian jiwa. Aku mau mengendalikan Zhou Bingya dan membantunya mengambil keputusan. Skill pengendalian jiwa diaktifkan. Kendalikan Zhou Bingya. Lihat, Bu Zhou. Dia cuma karyawan kecil, dia benar-benar keterlaluan. Beraninya dia mengajari Anda, Bu Zhou. Saya rasa Anda bisa telepon polisi sekarang dan tangkap dia. Siapa yang mau Anda tangkap? Dia. Tangkap dia. Ya, dia menyerang Satpam, dan dia bicara kasar kepada Anda. Dia pantas ditangkap. Beraninya kamu? Li Fan, sebagai karyawan kecil di Departemen Perencanaan, dia sudah kerja lembur 29 hari setiap bulan. Tidak pernah berhenti. Bahkan saat dia sakit dan tidak tahan lagi, Anda bahkan mengancam akan memecatnya. Kemarin, itu cuma urusan pribadi tidak datang kerja lembur, Anda minta Satpam memukulnya. Bukankah seharusnya dia melawan? Apa kesalahannya? Benar. Bu Zhou,
Kok Anda bisa kenal dia dengan baik? Kenapa saya kenal dia dengan baik? Baiklah. Karena Anda sudah tanya saya pertanyaan ini, saya akan kasih tahu yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah lihat pria hebat manapun. Itu karena saya selalu suka Li Fan, hanya dia yang ada di hati saya. Tidak, kamu bilang kamu suka dia. Apa? Memangnya ada masalah kalau aku suka dia? Tidak mungkin, Presiden Zhou. Kamu itu hebat sekali. Kamu wanita tercantik di dunia. CEO termuda perusahaan publik di dunia. Li Fan cuma karyawan kecil. Bahkan aku aja meremehkannya. Masa kamu bisa suka dia? Kamu nggak tahu apa-apa. Pria seperti Li Fan kamu nggak tahu seberapa hebat dia. Dia cuma nggak peduli sama ketenaran dan harta. Nggak mau bersaing atau pamer. Cuma bikin kamu meremehin orang lain. Di perusahaan kita, kok bisa ada orang kayak kamu? Betul? Mulai sekarang, aku akan dengerin Li Fan. Aku akan pecat kamu dan selidiki tingkah lakumu di perusahaan. Begitu bukti kriminal ketemu, kita akan serahkan ke pihak berwajib. Jangan. Nona Zhou, aku tulang punggung inti perusahaan ini. Selama bertahun-tahun, aku udah dedikasikan diri buat perkembangan perusahaan. Aku udah berusaha maksimal buat perusahaan. Percuma. Bahkan Li Fan, karyawan yang rajin dan berdedikasi, kamu nindas dia. Kamu merusak budaya perusahaan kita. Kita nggak akan tolerir kamu. Pergi dari sini. Ya ampun, kenapa Li Fan bisa sehebat itu? Ini luar biasa banget. Nona Zhou ternyata suka sama dia. Li Fan, aku salah. Aku seharusnya nggak nargetin kamu. Aku mohon, tolong bicarain sama Presiden Zhou, tolong jangan pecat aku, ya? Pergi, kamu si sok elit. Oke, kamu kejam. Aku kasih tahu, aku punya orang di belakangku, kamu tunggu aja. Nanti lihat saja. Apa yang barusan terjadi? Gak ada apa-apa. Barusan, Ibu Zhou, Anda tadi persis seperti Bao Zeng, Anda menghukum Liu Meiting dengan tegas, si pelaku perundungan di tempat kerja itu. Bagi semua karyawan di perusahaan, Anda sudah meluapkan amarah untuk semua karyawan. Sangat memuaskan. Semuanya, setuju kan? Iya. Keren. Keren. Aku tidak menyangka Liu Meiting ini biasanya rendah hati dan sopan di depanku. Aku tidak menyangka dia begitu dibenci semua orang. Betul sekali. Yah, sudah selesai semuanya. Kalian semua kerjakan tugas kalian dengan baik. Wah, Li Fan, kamu benar-benar hebat. Bahkan Presiden Zhou pun harus mengikuti arahanmu. Iya, gimana caramu melakukannya? Kamu terlihat biasa-biasa saja setiap hari. Bisa-bisanya membuat eksekutif mengundurkan diri. Sepertinya aku terlalu dangkal. Aku selalu mengira kamu seperti kami, karyawan yang bekerja keras. Aku tidak menyangka kamu adalah favorit CEO. Biasa saja, cuma sedikit biasa saja. Ayo kita kembali bekerja. Aku bahkan malas bikin PPT. Tiba-tiba aku merasa dia sangat tampan. Kalau dia bisa jadi pacarku, aku pasti sangat senang. Ibu Zhou menyukainya. Dia pasti tidak akan menyukaiku, kan? Hei, adik, Ibuku dipukuli. apa yang terjadi? Tidak, ada apa? Itu sepupuku Zhang Jun dan teman-temannya. Sepupu Zhang Jun, bukankah kita keluarga? Kenapa dia memukul ibu? Ini soal rumah. Aku tidak bisa jelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Kamu cepat kembali. Aku mau bawa ibu ke rumah sakit. Mereka menghentikan mobil di luar dan tidak mengizinkanku memanggil taksi. Ibu sekarat. Bajingan-bajingan itu? Adik, jangan takut, tunggu aku. Li Fan, kamu mau kemana? Kita akan keluar sekarang. Oh, aku sedang buru-buru, kamu keluarlah dulu. Hei kamu. Bajingan, Li Fan. Ibu, Kakak, kamu sudah kembali. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Ibu sekarat. Jangan bawa dia ke rumah sakit. Kamu tidak boleh bawa dia ke rumah sakit. ibu dipukul oleh Zhang Jun, kan? Ya, Zhang Jun, ibu aku kan bibimu juga. Kenapa kamu pukul dia? Berhenti mengaku-ngaku saudara denganku. Aku tidak menganggap kalian sebagai saudara yang memalukan. Kalian tidak cukup baik, kalian menghalangi aku jadi kaya. Kami menghalangimu jadi kaya? Bagaimana mungkin kami menghalangimu jadi kaya? Ini kontrak pembongkaran rumah.
Kalau kamu tanda tangani, kita beres. Aku bisa kasih kamu sisa-sisanya. Kalau kamu tidak tanda tangan, ibumu adalah contohnya. Kamu dan adikmu akan menyusul jejaknya. Jadi kamu mau bongkar paksa rumahku? Jadi kamu mau merobohkan rumahku? Paksa apa? Bukannya di kontrak bilang aku yang bayar? Uang apa? Ini satu-satunya rumah yang kami tinggali, kamu kasih 5.000 yuan suruh kami pindah. 5.000 bisa buat apa? 5.000 nggak bisa buat apa? Kamu sewa rumah di kota, beberapa ratus yuan sebulan, cukup buat kamu sewa setahun. Berapa harga 1 kilo kentang di kampungmu? 2 yuan. Bisa beli 2.000 kilo, cukup buat makan sampai kenyang, mau apa lagi? Aku sudah kasih kamu muka, ya kan? Sialan. Kamu cuma rakyat jelata. Berani-beraninya kamu mukul aku? Kamu berani mukul ibuku. Apalagi mukul kamu, aku berani bunuh kamu. Kamu ini Tian Gang Gadungan. Tusuk dia sampai mati. Jangan gegabah. Orang di belakangku bukan sembarangan orang. Apa katamu? Ayo, katakan padaku, kamu panggil ibuku apa? Panggil tante. Panggil dia tante. Kamu pukuli dia sampai terbaring di tempat tidur dan gak kasih dia pergi ke rumah sakit. Kamu masih manusia gak sih? Gua nggak ada pilihan lain, perusahaan konstruksi harus minta lu pindah. Kalau lu nggak pindah, gua nggak bisa dapat duit 200.000 itu. Jadi maksud lu, demi 200.000, lu mau ngapain aja? Lu pukulin ibu gua, maksa keluarga gua digusur. 200.000, kalau lu yang di posisi gua, nggak tergiur. Lagi pula, kalau urusan ini beres, gua juga bisa ngandalin perusahaan konstruksi itu. Lu tahu kan ada perusahaan Canon? Bos di belakangnya itu Song Dapao. Dia didukung sama grup Zhou. Dengan dukungannya, nasib gua bisa berubah. Li Fan, kamu harus paham situasi. Lu tanda tangan kontrak penggusuran terus ambil duitnya, kan bagus, walaupun emang dikit, tapi setidaknya lu bisa hindari malapetaka. Kalau enggak, nanti Kapau tahu, bisa bunuh lu sekeluarga berkali-kali. Grup Zhou. Kalau nggak salah, bosnya itu Zhou Bingya, kan? Iya, bener. Dia anak sulung keluarga Zhou. Lu nggak tahu latar belakang keluarga Zhou? Mereka punya pejabat tinggi di provinsi, dia bisa bikin lu. Dia bisa hancurin keluarga lu. Lu cuma kasih gua 5.000 yuan, mau ambil rumah gua. Gua bakal pukulin lu sampai mati, bangsat. Ah bang, udah, nanti ada yang mati. Santai aja, ada gua yang tanggung. Hari ini, gua bakal pukulin si bangsat nggak tahu terima kasih ini sampai mati. Ibu, gimana kabarnya? Xiao Fan, ibu nggak kuat. Kamu harus jagain adikmu nanti. Li Fan, lu tunggu aja. Gua sekarang cari Kak Pao, gua bunuh lu. Gua beneran bunuh lu. Kak, kita harus bagaimana? Ibu kita sekarat. Kamu harus cari cara untuk selamatkan dia. Jangan khawatir. Aku sudah tidak seperti dulu. Aku punya cara untuk selamatkan ibu. Jang Jun si bajingan ini ternyata merusak organ dalam ibu. Apa tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Tidak apa, aku punya cara. Dick, ambilkan handuk panas dulu, tempelkan ke ibu. Baik. Ibu, berbaring dulu. Sistem, berikan aku Jiuyang Vitality Needle. Kak, ini handuk panasnya. Luka itu selalu terasa dingin. Kamu tempelkan ke ibu dulu. Oke. Sedang apa, Kak? Kamu kan belum pernah belajar kedokteran, apa bisa? Jangan khawatir, keahlian medisku luar biasa. Bahkan jika Raja Neraka mau mengambil nyawa seseorang,
Dia harus lihat wajahku dulu. 3 bunga berkumpul di puncak. 5 ki menghadap matahari. 9 kembali ke 1. Kak. Gak apa-apa, muntah ini cuma sumbatan aja. Setelah darah ini keluar, semua penyakitnya bakal hilang. Benar, Kak? Bener banget. Bu, gimana rasanya? Sekarang aku merasa sangat baik, dan aku nggak merasa sakit sama sekali. Bahkan sekarang, aku pengen makan beberapa mangkok nasi. Artinya ibu sudah sembuh. Bu, bangun dan masak nasi, makan sebanyak yang ibu mau. Nanti, tubuh ibu bakal makan enak, dan sehat, panjang umur. Xiaofan, ini beneran. Apa aku lagi mimpi? Kapan kamu belajar ilmu pengobatan? Padahal, lukaku parah banget, dan kamu sembuhkan aku, cuma dengan 1 gerakan. Bu, adik, kita sudah terlalu menderita, dan terlalu banyak ketidakadilan. Kita berada di lapisan terbawah masyarakat, dan kita sudah terlalu lama ditindas. Bahkan Tuhan pun tidak tega melihatnya. Jadi, Dia menjadikanku orang yang terpilih untuk melindungi kesehatan keluarga kita, dan melindungi dunia yang makmur ini. Jangan khawatir, selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Dan kita tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Adik, ibu, kita semua bisa angkat kepala dan jalani hidup. Mereka yang menolong dan baik pada kita, akan kita beri keberuntungan. Mereka yang menyakiti dan mengincar kita, akan berakhir sengsara. Oke, Xiaofan, kita sudah jadi orang yang berjanji. Bagus, ibu masak untukmu. Hei, Kakak Pao. Mereka di mana? Mereka di mana? Wah, mereka sudah minta bantuan. Kita harus gimana? Bu, gak apa-apa, aku bisa atasi. Xiaofan, kamu bisa menyembuhkan penyakit, tapi para penjahat ini, mereka itu pembunuh beneran. Dan mereka lebih banyak orangnya. Kenapa kamu gak sembunyi di dalam? Aku yang akan bicara dengan mereka. Ah, Bu, sekarang aku punya dewa yang membantuku. Aku gak perlu takut apa-apa, aku juga baru mau cari mereka. Hah? Li Fan, kamu tamat? Kakak Pao akan datang urus kamu. Li Fan, kamu tamat? Kak Pao sendiri yang akan datang urus kamu. Kak Pao, tolong. Kak Pao, silakan duduk. Kenapa kamu berani melawan perusahaan konstruksi Dapao kami? Bos, bukan. Kami ini orang-orang jujur. Orang jujur. Orang jujur malah nggak mau tanda tangan kontrak. Kamu orang jujur ya, Bu? Jangan takut, ada aku di sini. Nah, sama kamu. Kamu siapa? Mau ngapain? Bicara besar sekali. Pao, dia itu bukan siapa-siapa. Dia cuma kerja di kota sewa rumah cuma beberapa ratus yuan. Kamu sewa rumah cuma beberapa ratus yuan. Berani melawan aku? Dunia yang gila atau kamu yang gila? Menurutmu aku gila? Bukan begitu? Kalau begitu, aku memang gila. Bangsat, berani mukul Kak Pao. Bangsat, berani mukul aku. Ayo, habisi dia. Habisi dia. Gak heran dia begitu sombong. Ternyata dia latihan bela diri. Black Hawk dan White Wolf. Sekarang giliran kalian. Ya. Berhenti berpura-pura. Cepat lakukan. Kapten Zhang, ada perkelahian di sini. Ayo, bawa dia pergi. Semut kecil ini masih mau menggertak orang. Nah, biar ku kasih tahu, di masyarakat ini, bisa berkelahi itu nggak ada gunanya.
bisa lawan 10 orang, bisa lawan 100 orang, bisa lawan 100 orang, bisa lawan 1000 orang, bisa lawan 1000 orang. Bisa tahan peluru, punya uang dan kuasa, tapi senjata itulah kuasa yang sebenarnya. Betul. Di belakang Bapak Pao, ada grup Zhou yang kuat, berani sekali kau sombong. Aku nggak berani. Kau adalah bajingan bayaran dan tidak tahu terima kasih. Kau benar-benar nggak tahu betapa menakutkannya aku, ya? Lo itu tukang bayaran dan bajingan tak tahu terima kasih. Lo emang nggak tahu ya betapa seremnya gue? Gue lumpuhin lo. Gue hajar lo. Bang Pao, tolongin gue. Gue hajar lo dulu, baru urus dia. Lutut lo buat gue, berani-beraninya lo berdiri, gue patahin kaki lo. Gue takut sama lo, gue jadi anak lo. Lihat apa, udah gue bilang gue nggak takut sama lo. Karena lo nggak mau berlutut, gue patahin kaki lo yang satunya, biar lo nggak bisa berlutut lagi. Lo itu setan. Jangan macam-macam, gue ini orang yang nggak bisa lo lawan. Xiaofan, udahan. Kita kecilin aja masalahnya, jangan diperbesar. Bu, ngadepin penjahat kayak gini, harus lebih jahat dari dia. Makin lo baik, makin dia nindas lo. Hari ini gue bakal kasih tahu dia betapa sombongnya lo, betapa sengsaranya lo hari ini. Lutut, Bocah, gue ingetin lo, jangan cari mati. Dengan kekuatan lo, nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan gue. Bisa-bisa lo mati. Lo bakal kehilangan segalanya. nggak kelihatan siapa bosnya sekarang? Hei, kau benar-benar tidak menghargai aku, ya? Ya ampun, aku bahkan tidak kenal kau. Mengapa aku harus menghargaimu? Aku tantang kau berkelahi. Berhenti berkelahi, aku menyerah. Aku menyerah. Kau baru saja menyerah? Kau tidak terlihat seperti orang hebat. Kau bahkan belum menghunus pisau, kau langsung menyerah. Bangun dan berlutut, atau aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkat. Jangan pukul aku. Aku berlutut. Aku berlutut. Katakan padaku, bagaimana rencanamu menyelesaikan masalah ini? Aku bersedia membayar lebih. Tidak, setengah juta. Nah, sebelum aku memukulmu, kau memberiku 5.000 yuan. Setelah aku memukulmu, kau bersedia memberiku 500.000. Aku bersedia. Kau bersedia, tapi aku tidak. Apa yang harus kau lakukan? Jadi Bung, bagaimana pendapatmu? Jujur saja padamu, sebenarnya, aku adalah seorang pembunuh bayaran, dan aku yang terbaik. Orang biasa tidak bisa menyewa aku. Mereka yang bisa menyewa aku setidaknya 8 digit, dan 9 digit untuk membunuh. Jadi tidak peduli berapa banyak kau membayarku, aku tidak akan pindah. Aku tinggal di sini dengan sangat baik. Mengapa aku harus pindah bersamamu? Tapi tadi kau memintaku memukulmu. Memukul semut seperti kau tanganku sakit. Karena aku baru saja memukulmu. Tanpa membunuh siapapun. Nah, kau bisa membayarku 5 juta yuan untuk biaya penampilan, 10 juta yuan untuk seranganku, dan bayar ibuku 10 juta untuk biaya pengobatan. Masalah ini akan selesai. Kalau tidak, aku akan memotong indera wajahmu satu persatu. Bagaimana pendapatmu tentang usulanku? Kau memeras aku. Tidak. Kau beri aku 5.000 rupiah untuk pindah rumah. Ini apa? Ini perampokan? Kau merampokku, aku memerasmu, bukankah itu wajar? Kulihat kau tidak setuju. Kalau begitu, aku harus memberimu pelajaran. Jarum perak. Sekarang kau tamat, sekarang kau jadi Kasim, kau tak perlu lagi ke rumah bordil, ini bisa menghemat banyak uang. Sekarang berikan semua uangmu padaku biar aku yang menghabiskannya untukmu. Kalau aku tidak bisa melakukannya, aku bunuh kau. Kau masih tidak terima. Berhenti menusuk. Aku menyerah.
Aku menyerah. Siapa yang cari gara-gara? Kapten Zhang, akhirnya kau datang. Cepat tangkap si pembunuh itu. Dia telah menghajar kawan-kawanku hingga babak belur. Beraninya kau, kejam sekali. Tangkap dia. Jangan bergerak. Mau apa kau, anak muda? Kau mau melawan hukum? Dengarkan, ini rumahku. Kedua, kau hitung ada berapa orang di sini? Tidak bisakah kau lihat siapa yang cari masalah? Aku hanya membela diri. Jangan asal menangkap orang. Kalau tidak, akibatnya akan serius. Iya, Pak. Mereka bawa orang ke rumah kami untuk cari masalah dan memaksa kami pindah. Anakku hanya membela rumahnya. Siapa yang berkuasa di sini? Kau atau aku? Tangkap aku. Kau tidak pantas menangkapku. Kamu mau apa? Aku akan telepon seseorang, dan biarkan dia memberitahumu apakah kamu punya hak untuk menangkapku. Kenapa kamu mau telepon orang? Di rumah bocor dan bobrok yang kamu tinggali ini, kamu tidak punya koneksi. Bukan masalah besar. Kebetulan aku kenal ketua grup Zhou. Dia bilang padaku bahwa di Provinsi Selatan, selama aku tidak melanggar hukum, tidak ada yang bisa menindasku. Aku ingin lihat kekuatannya. Apa? Kamu kenal ketua grup Zhou? Kapten Zhang, ketua Zhou itu backinganku. Apa hubungannya dengan dia, ya kan? Sebenarnya, aku bisa saja urus kalian para setan ini, tapi kebetulan aku dengar bahwa perusahaan konstruksi jelekmu, Cannon Construction, dilindungi oleh grup Zhou. Saat ini, aku harus telepon Zhou Bingya dan biarkan dia yang urus kalian. Bocah, kamu sedang membual. Kamu tidak tahu kekuatan dan latar belakang grup Zhou. Biar ku beritahu apa identitas ketua Zhou itu. Orang biasa sulit bertemu dengannya. Kamu bilang bisa ketemu dia. Kamu putus asa dan cari backingan, ya kan? Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan telepon dia sekarang juga biar kamu lihat. Aku kirim lokasi. Datang ke sini. Anak buahmu mau gusur rumahku dan pakai koneksi untuk panggil polisi menangkapku. Aku tidak mau bunuh siapa-siapa. Kamu datang dan urus sendiri. Tunggu saja. Ada apa dengan Livan ini? Tunggu dulu. Kau pikir aku takut sama kamu? Kalau kamu benar-benar bisa telepon ketua Zhou ke sini, aku akan panggil kamu Bapak. Ya, percuma panggil aku Bapak. Aku nggak akan memanjakanmu. Kalau Zhou Bingya datang hari ini, aku akan bubarkan perusahaan konstruksi sampahmu. Bocah, kamu benar-benar merasa hebat ya? Kamu yang bilang begitu? Keluarga dia nggak punya uang atau kuasa. Iya, aku ada hubungan keluarga sama mereka. Aku panggil dia tante, aku yang paling tahu kondisi keluarganya. Bapaknya meninggal muda, dan ibunya orang yang sakit-sakitan. Adik perempuannya masih sekolah, dan dia kerja di kota. Keluarga mereka itu keluarga berpenghasilan rendah di desa, mereka bisa ditindas sesuka hatimu. Kamu dengar nggak? Ini latar belakang keluargamu. Kamu telepon dulu Direktur Zhou. Dia aja nggak kenal dia kan? Oh, Xiaofan. Aduh, urusannya jadi kacau nih. Ibu, jangan khawatir. Hari ini, aku cuma mau bilang satu hal, siapapun yang kutemui, kubunuh, dan bunuh Buddha. Bahasanya sombong sekali. Nanti aku tangkap dan kunci kamu. Biar kamu lihat apa itu neraka. Kapten Zhang, jangan pusingkan ini, tangkap aja dia. Lihat, dia pukuli kami sampai kami semua luka. Kita harus selesaikan urusan ini sama dia. Iya. Zhang Jun, kamu harus punya hati nurani. Kita ini saudara, kami sudah banyak bantu kamu dulu. Cuma karena bapaknya Xiaofan meninggal, kami nggak bisa bantu kamu lagi. Tapi kamu nggak boleh begini, menindas kami saat kami susah. Hei, kamu malah nyalahin aku. Kalau kamu tanda tangan kontraknya, aku bisa dapat 200.000 yuan, dan aku bisa pegang kaki Pauge. Kenapa kamu nggak kasih muka? Kalau nggak kasih muka, kamu mati. Ini yang bisa kamu sebut budi? Kamu mau beli rumah kami dengan 5.000 yuan. Kami tinggal di mana? Bisa nggak aku jual? Kalau nggak jual, kami tangkap kamu. Kapten Zhang, keluarga mereka pasti nggak punya backingan. Ayo kita tangkap mereka dulu. Oke, kalau gitu tangkap mereka. Siapa yang berani coba? Siapa kamu? Ketua, kenapa kamu di sini? Siapa kamu? Aku adalah pemilik perusahaan konstruksi Dapao, Sun Dapao. Aku tahu perusahaan konstruksi Cannon. Kenapa kamu di sini? Kamu ingin menghancurkan rumah orang lain? Tidak
Tidak, Ketua. Kami memberikan kompensasi yang wajar, negosiasi, dan relokasi. Benarkah? Kamu bisa lihat sendiri. Ini yang kamu sebut kompensasi legal? 5.000 yuan. Kamu ingin orang lain menjual rumah mereka? Tidak, Ketua. Di pedesaan, rumah ini tidak berharga. 5.000 yuan. Itu sudah banyak. Kami membeli beberapa rumah untuk 3.000 yuan. Apa? 3.000 yuan untuk membeli rumah? Kamu benar-benar bandit, langsung rampok saja. Apa maksudmu dengan rampokan? Ini adalah rampokan. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan menahan kamu. Tidak. Menahan aku? Ayo. Biarkan aku lihat apa yang kamu bisa lakukan. Biarkan aku lihat bagaimana kamu menangkap aku. Jangan biarkan aku meremehkan kamu. Ayo. Ketua, kamu, lihat dia. Kamu bilang jenis penjahat ini harus ditahan. Kamu tahu siapa dia? Aku tidak tahu siapa dia. Kamu tahu dia siapa? Aku nggak tahu dia siapa. Dia itu. Kesurupan roh? Dia suamiku. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya kamu merobohkan rumah suamiku dan mau menangkap dia. Enggak. Ketua, Anda adalah kebanggaan grup Zhou, wanita tercantik di Daxia, dan perusahaan global yang terdaftar di bursa. Putra dari banyak keluarga kaya, Anda bahkan nggak melirik mereka. Li Fan cuma orang kampungan. Masa bisa jadi suami Anda? Kenapa enggak? Siapa yang kusuka? Kamu nggak berhak mempertanyakan aku. Lagi pula, kamu pikir kamu benar-benar tahu seperti apa orangnya suamiku? Kalian segini banyak orang, nggak bisa nanganin dia sendirian. Apa hak kalian untuk mempertanyakan dia? Iya, Ketua, aku salah. Tolong tenang dan maafkan aku. Aku nggak bisa tenang. Song Dapao, ya? Perusahaan konstruksi Big Cannon, ya? Oke, sekarang aku umumkan bahwa grup Zhou akan menarik semua investasinya dan likuidasi. Jangan, Ketua. Aku juga nggak mau melakukan ini. Iya, itu si brengsek itu. Dia bilang keluarga Li itu saudara miskinnya, dan seenaknya menindas mereka. Setelah mengancam, dia ambil rumahnya. Aku juga nggak mau melakukan ini. Aku juga bingung. Ini semua salahmu. Aku ini orang baik. Kok kamu bisa sejahat itu? Cuma bisa nindas saudara miskin sendiri. Jangan, Ketua. Aku salah. Gak guna. Cacing kayak gini dan patahkan kakinya. Patahkan kakinya. Iya. Cepat patahkan kakinya. Kakak Pao, aku bekerja untukmu. Bukankah kamu harus lewat sini? Sepupu, bisa bantu aku ngomong? Bukannya kamu bilang meremehkan kami saudara miskin. Kamu injak-injak kami saudara miskin. Kenapa sekarang minta ampun sama kami saudara miskin? Sepupu, aku salah. Aku bukan manusia, aku juga bingung. Oh, kamu bingung? Karena kamu bilang bingung? Ya sudah pukulin aja dia sampai pingsan, koma, atau apa gitu, biar dia bingung ke depannya. Sepupu, aku salah. Sepupu, jangan pukul aku. Ketua, menurutmu bagaimana penanganannya? Penanganannya bagus. Sekarang, kamu patahkan kakimu sendiri dan merangkak keluar dari ruangan ini. Aku akan selamatkan nyawamu. Apa? Kamu tidak terima? Mau melawan aku? Aku tidak berani melawanmu. Aku cuma anjingnya grup Zhou. Tolong ampuni aku. Kamu mau merobohkan rumah suamiku. Kamu minta aku mengampunimu? Kalau aku tidak mencincangmu, sudah merupakan belas kasihan terbesarku untukmu. Cepat, atau kamu mati. Kalian semua merangkak keluar bersama. Ya. Ketua, ada instruksi lain? Ingat, kalau kau anjing, makan saja tulangmu dengan patuh. Jangan menggigit orang di sini. Kalau kau menggigit orang, tangan dan kakimu akan hilang. Ya. Bawa Zhang Jun, si brengsek ini, seret dia keluar bersama. Ketua, saya pergi dulu. Tunggu. Ketua, ada instruksi lain. Pergilah sendiri ke direktur. Mengundurkan diri secara sukarela, kalau aku yang melakukannya. Tunggu saja aku kirim kau ke penjara. Tidak. Ketua, saya juga tidak menyinggung Anda. Para preman itu tadi merajalela. Kau bahkan tidak membela keadilan untuk penggusuran, tapi kau malah melindungi mereka. Nurani kau busuk. Kau menindas orang-orang jujur. Kau merusak reputasi grup Zhou saya. Kau menyinggung saya. Kau mengerti? Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya.
Kalau saya mengatakannya lagi, akan ada yang mati. Ya, ketua, saya akan pergi ke direktur untuk mengaku. Pergi. Li Fan, kau melakukan sesuatu padaku? Bukannya kau bilang jangan sebut-sebut kejadian tadi malam? Kenapa kau angkat lagi? Tidak, maksudku bukan itu. Lalu apa? Kenapa tadi aku merasa seperti sedang bermimpi? Dan mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak bisa dipahami. Kamu baru saja mengatakannya dengan sangat baik. Kamu tidak mengatakan hal aneh apapun. Tidak mungkin. Aku sudah berurusan dengan Liu Meiting pagi ini. Aku membelamu dan memarahinya, dan memecatnya. Aku merasa aneh. Kupikir aku kurang tidur semalam, aku agak bingung. Tapi tadi aku malah bilang kamu adalah... Aku sedang melindungimu. Aku pikir... Aku mengerti. Kamu mengerti apa? Pertama, kamu kelelahan semalam tidur tidak nyenyak, dan pikiranmu terlalu kacau. Yang kedua, kamu benar-benar menyukaiku di dalam hati dan sangat terpengaruh olehku, dan tidak bisa menahan diri ingin melindungiku. Kurang lebih seperti itu. Masa sih? Mana mungkin aku tertarik padamu? Hei. Ibuku dan adik perempuanku ada di sini. Bisa kasih muka sedikit enggak? Kalau kamu nggak kasih muka, gimana aku bisa melindungimu dengan baik? Oke, ibu, adik, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menggusur rumah kita secara paksa. Aku akan beli villa besar di kota, dan kita pindah ke sana. Aku dan Binya akan kembali ke kota dulu. Hei nak, benar nih. Benarkah istrimu itu ketua? Bu, kakak ipar bukan ketua biasa. Dia adalah ketua grup Zhou. Grup Zhou yang terbesar di provinsi Nan kita. Di seluruh negeri, itu salah satu dari 10 raksasa. Ya ampun, anakku sudah sukses sekali. Dan dapat istri yang begitu hebat. Xiao Fan, kamu sekarang sudah sukses. Ayahmu di alam sana pasti sangat senang. Baik, Bu. Aku akan terus berusaha dan akan berjuang untuk segera memberimu cucu yang gemuk. Aku akan punya anak dengannya dulu. Aku duluan ya. Nak dan menantu, kalian berdua hati-hati di jalan. Kenapa tadi kamu bilang aku istrimu? Kenapa tadi kamu bilang aku istrimu? Kamu kan ketua perusahaan besar? Bisa nggak kamu lebih berpikiran terbuka? Aku cuma ingin berbakti pada ibuku dan membuatnya bahagia. Kamu nggak akan kehilangan apa-apa, kenapa nggak mau melakukannya? Aku. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang aku suamimu. Aku percaya di dalam hatimu, kamu mencintaiku. Waktu aku membantumu detoksifikasi tadi malam, seharusnya kamu sudah merasakan cintaku yang membara padamu. Udah, berhenti. Oke, aku. Ada apa? Aku mencium aura pembunuhan. Jangan-jangan ada orang dari Dark Society yang datang? Apapun itu, tapi yang pasti, mereka pasti akan datang. Jadi sekarang, aku adalah pengawal pribadimu 24 jam. Kamu harus selalu ikut aku, dengarkan aku, terutama jangan cari masalah denganku. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin keselamatanmu. Kamu tahu cara kerja Dark Society? Membakar, membunuh, merampok, dan memperkosa, atau, dan melakukan segala macam kejahatan. Kalau kamu sampai jatuh ke tangan mereka, lebih baik mati saja. Kamu takut sama mereka? Haha, omong kosong. Apalagi aku, Li Fan, dengan kemampuan tersembunyi ini, aku bisa menggilas mereka seperti semut, bahkan kalau mereka lebih kuat, tapi kamu adalah wanitaku. Bahkan jika mereka menyentuh sehelai rambut di kepalamu, aku akan memburu mereka kemanapun mereka berada. Walaupun kamu suka membual, tapi terdengar cukup nyaman. Ayo pergi. Ikuti mereka. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Kita harus bagaimana sekarang? Ya, kita harus bagaimana? Ngapain peduli? Aku mau bahas kerjasama di Gedung Imperial. Apa aku masih harus ke sana? Pergi. Tugasku adalah melindungi keselamatanmu dan mencegah siapapun mengganggu pekerjaanmu. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Oke. Asalkan kamu bisa menangani asosiasi gelap, akan kuberikan 10 juta yuan untukmu. Kenapa hidupmu cuma bernilai 10 juta? Kamu mau berapa? Aku tidak mau uang. Aku hanya menginginkanmu. Jangan berhayal. Apa statusku? Apa statusmu? Kamu pikir kamu pantas untukku? Kamu tidak mengenalku. Aku ahli dalam menaklukkan binatang buas dan wanita bangsawan. Kemampuanku bahkan melampaui imajinasi dan kognisimu. Jika aku harus digambarkan, hanya ada satu kata yang sangat kuno untukku.
Benarkah? Kata apa? Kodok? Bukan kodok, tapi dewa. Kamu bilang kamu adalah dewa. Dewa gila? Yah, aku malas memberitahumu. Ketika kamu menghadapi masalah berikutnya, kamu akan tahu betapa hebatnya aku. Hei, Gedung Imperial. Aku akan menelepon. Oke, aku akan mengirim seseorang dari balai pembunuhan. Hari ini mau bahas kerjasama apa? Sepupuku baru pulang dari luar negeri untuk melakukan kerjasama strategis kerangka dengan Zou Group. Jadi, sepupumu mau membunuhmu. Apa katamu? Lihat, ada 12 orang di aula ini. Termasuk 2 resepsionis, 3 petugas kebersihan, dan 2 tamu. 5 orang sisanya. 3 yang pakai jas, dengan senjata di tangan. Seharusnya adalah penembak. 2 sisanya pakai baju kasual dengan pisau di pinggang, seharusnya pembunuh preman. Kalau aku tidak salah, orang-orang ini semua disiapkan sepupumu untukmu. Tidak mungkin. Aku dan sepupuku tidak ada permusuhan, dan kami keluarga. Mengapa dia mau membunuhku? Kamu paranoid ya? Coba lihat saja mata orang-orang ini. Mereka diam-diam mengamati kita. Saat mereka melihat kita, aku merasakan niat membunuh. Atau, lihat pria pakai jas kedua dari kiri. Dia sedang melihat ke sini. Saat kamu menoleh untuk melihatnya, pasti matanya akan menghindar. Kenapa? Kami sudah sepakat lewat telepon. Aku memberinya proyek 1 miliar yuan. Bukankah dia harusnya berterima kasih? Mengapa dia mau membunuhku? Aku juga tidak tahu alasannya. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa sepupumu baru saja pulang dari luar negeri. Dark Society datang menculikmu tadi malam. Mereka juga kekuatan dari luar negeri. Menurutmu semua ini kebetulan? Benarkah? Jadi sekarang harus bagaimana? Jadi kita harus apa sekarang? Aku punya rencana yang pasti berhasil. Caranya gimana? Ini kan hotel. Ayo kita ke kamar di atas dan bersenang-senang. Lalu kamu puji aku hebat. Maka hari ini aku bisa mengalahkan siapapun. Kamu melanggar etika profesional. Aku percaya padamu. Kamu salah paham. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Jangan harap. Kamu anggap aku apa? Kamu pikir aku tipe orang yang bisa kamu manfaatkan? Lagi pula, kamu itu pengawalku. Dan melindungiku adalah tugasmu. Kamu malah memeras aku. Kamu itu pengawalku. Kamu itu pengawalku. Sebenarnya, aku bisa membantumu menghadapi Dewan Kegelapan, tapi sekarang ada mata-mata di sampingmu, mereka bekerja sama. Jebakannya terlalu besar, aku tidak yakin bisa menanganinya sendirian. Bagaimanapun juga, sekuat apapun aku sendirian. Mereka bersembunyi di mana-mana dalam kegelapan. Apa hubungannya ini dengan aku naik ke atas sana? Bagaimana ya menjelaskannya? Singkatnya, aku punya kemampuan khusus, yaitu, ketika aku berhubungan intim dengan wanita yang kusukai, aku akan membangkitkan kemampuan khusus. Bagaimana aku bisa percaya kalau yang kamu katakan itu benar? Begini, biar aku jelaskan. Kalau aku cuma mau tidur denganmu, aku sama sekali tidak butuh persetujuanmu. Aku tidak percaya. Kamu pikir aku anak kecil? Karena kamu tidak percaya, aku akan buat kamu percaya sekali, kendali jiwa. 1. Sayang, ayo kita ke kamar atas untuk tidur, oke? Oke. Sayang, kamu hebat sekali. Aku juga mau kembali tidur. Oke. Sayang, kamu hebat banget. Aku juga mau tidur sama kamu. Ayo cium aku. Gimana sekarang? Percaya nggak? Kamu ngapain? Kamu bisa kendalikan pikiran dan tingkah lakuku. Ini kemampuan khususku. Aku bisa kendalikan kesadaran mental siapapun, jadi, kalau aku mau tidur denganmu dengan cara mesum, aku sama sekali nggak butuh izinmu. Aku bisa langsung kendalikan kamu kayak boneka dan memperkosa kamu 300 kali. Tapi aku pria yang sopan, jadi aku cuma lagi nggak pakai pengaman. Setelah kamu benar-benar berhubungan intim denganku, kamu akan dapat beberapa kemampuan. Masih ragu sekarang? Dengan kemampuan yang baru saja aku tunjukkan, aku bisa dapatkan wanita manapun yang aku mau. Apa aku peduli sama kamu? Benar. Oke, aku janji padamu, kuharap kamu nggak mengecewakanku. Selamat kepada host karena telah menaklukkan CEO.
20.000 poin untuk satu penaklukan. Hadiahnya adalah kekebalan. Apa? Kekebalan? Ini impian banyak pria. Kenapa aku harus takut dibunuh? Sekarang memasukkan skill untuk host. Skill kekebalan. Wah. Wah. Kamu kenapa sih? Oh, nggak ada apa-apa. Ini luar biasa. Oke, ayo kita pergi. Cepat naik. Sepupuku masih menungguku di ruang rapat. Tidak. Kita nggak perlu buru-buru sekarang. Selesaikan urusan kita dulu. Hah? Kenapa? Karena aku baru saja bilang, aku sudah menikmatinya. Aku dapat kekuatan super. Aku bisa membunuh semua dewa dan iblis. Oke, aku percaya. Ayo pergi. Tapi masih ada satu hal yang butuh bantuanmu. Apa itu? Aku nggak tahu apa itu. Tapi aku tahu begitu kita masuk, akan ada banyak ketidakpastian. Jadi, apapun yang terjadi nanti, kamu harus dengar kata-kataku. Seberapapun anehnya, kamu jangan meragukanku, kamu percaya padaku. Aku cuma punya satu tujuan, yaitu melindungimu dan menjagamu agar tetap aman. Oke, aku akan dengar kata-katamu. Ayo. Kak, kamu sudah sampai. Paman, Tante, kenapa kamu juga di sini? Hari ini hari penting Xiaolong. Aku ayahnya. Tentu saja aku harus datang. Iya. Ini menyangkut perkembangan keluarga kita. Kerja sama sebesar ini. Sebagai orang yang lebih tua, kami tentu harus datang dan mendukung. Gak apa-apa, Xiaolong kan baru pulang dari luar negeri. Kalau dia butuh apa-apa, aku pasti akan bantu dia. Hei, yang dikatakan kakakku Bingya itu benar. Sebagai seorang kakak, wajar saja kalau mau membantu adikmu. Ayo. Kak Bingya, tolong tanda tangani. Apa? Aku mau transfer semua sahamku ke kamu. Dan kamu akan jadi ketua grup Zhou. Xiaolong, kamu dapat kontrak ini dari mana? Kamu pasti salah paham. Iya, Nona Bingya. Bukannya seperti ini? Siapa yang bilang? Aku cuma mau bantu kamu dengan dana 10 miliar yuan untuk bantu kamu buka jaringan perdagangan luar negeri, bantu kamu go internasional. Bukan, Kak Bingya. Kamu pasti salah paham. Walaupun aku tidak berbakat, aku adalah tuan muda keluarga Zhou, dan aku bahkan pernah kuliah di luar negeri. Menurutmu aku butuh uang 10 miliar ini? Lagi pula, kalau cuma untuk proyek receh 10 miliar yuan, kamu bahkan tidak akan bisa ketemu aku. Kakakku yang baik. Apalagi, hari ini ayahku dan tante ketigaku ada di sini. Menurutmu, proyek senilai 100 miliar yuan ini bisa ada acara besar seperti ini? Kalau kamu pikir 10 miliar itu terlalu sedikit, kamu bisa tidak usah ambil. Apa aku takut uangnya nggak habis? Kamu malah mau perusahaan aku, dan mau aku kasih gratis ke kamu. Kayaknya kamu masih mimpi dan belum sadar. Kak Bingya, semua orang bilang aku gila. Anggap saja aku gila. Kak Bingya, tanda tangani dokumennya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak mungkin, kau mau merebutnya. Perusahaan ini adalah jerih payah ayahku. Bahkan jika aku mati, aku tak akan pernah menyerahkan perusahaan ini padamu. Kau masih ingat perusahaan ini dibangun oleh ayahmu. Lalu lihat apa yang terjadi pada ayahmu sekarang. Dia cuma di rumah, duduk di kursi roda. Nak, dengarkan ommu. Orang harus tahu batasannya. Kalau tidak mampu menanggung kekayaan, jangan dipaksakan. Kalau tidak, malapetaka akan menimpamu. Ada apa, Om? Apa Om mengancamku? Mana mungkin aku mengancammu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau ini perempuan. Mengelola perusahaan sebesar ini, kau tidak akan sanggup dan itu berbahaya. Betul. Dengan kekayaan sebanyak itu, berapa banyak orang yang mengincarmu, sulit untuk diwaspadai. Xiaolong baru pulang dari luar negeri yang sudah menghadapi lingkungan yang keras. Jadi, menyerahkannya padanya adalah pilihan yang tepat. Kalau bukan keluarga sendiri, menghadapi bahaya seperti itu, orang luar tidak akan mau. Dasar wanita munafik. Kau ini kampungan. Apa katamu? Aku bilang aku ganteng banget dan punya aura yang luar biasa. Kau bilang aku terlihat kampungan? Kau buta ya? Kesal banget. Bingya, dari mana si idiot ini datang? Sangat tidak sopan. Berani-beraninya dia memakiku. Dia adalah... Aku pacarnya. Apa? Pacar? Bingya, kenapa kau jadi bejat begini? Kau cari pacar yang biasa-biasa saja seperti ini.
Siapa yang jadi pacar aku, itu urusan aku sendiri. Memangnya ada urusannya sama kamu? Kamu ngomong apa sih? Kamu kan dari keluarga Zhou. Kalau kamu cari pacar sampai mempermalukan diri, itu aib buat seluruh keluarga Zhou kita. Iya, duduk dulu Bibi. Dia kan belum pernah ke luar negeri, belum banyak lihat dunia, wawasannya terlalu sempit, cuma mikirin diri sendiri, nggak mikirin aku atau keluarga besar. Keponakan, cepat-cepat, tanda tangani dokumennya. Nanti, kamu mau ngapain juga boleh. Bagus banget kan? Paman, jangan mimpi di siang bolong di umur segini. Perusahaan aku nggak mungkin kamu ambil. Ada apa, Zhou Bing ya? Kamu memang harus mati dulu baru nurut, ya? Mungkin kamu beneran bakal mati. Yuk. Zhoulong, kamu mau ngapain? Mau ngapain? Kamu harus tahu nasib orang yang menghalangi rezeki orang lain. Jadi, kamu yang nyuruh preman buat culik aku. Terus, emang kenapa kalau iya? Jadi, bisa nggak sadar diri sedikit? Aku anggap kamu keluarga, tapi malah mau menjatuhkan dan nyakitin aku. Kamu malah mau minta perusahaan ini dariku. Nggak mungkin, jangan harap. Aku, Zhou Bing ya, walaupun perusahaan ini aku sumbangkan atau uangnya aku bakar buat kayu, kamu nggak akan dapat keuntungan sedikit pun dariku. Kalau begitu, adikku yang baik, aku cuma bisa menyajikan hidangan spesial buat kamu. Sajikan. Ayah, Hei, apa yang kau lakukan pada ayahku? biasa saja, aku cuma kasih ayahmu obat yang seharusnya tidak dia minum. Ngomong-ngomong soal ini, Zhou Bing ya, kau bisa jadi ketua grup Zhou, kau harusnya berterima kasih padaku. Dasar kurang ajar. Siapa yang suruh kau lahir? Tentu saja, kau harus berterima kasih padaku. Karena ayahmu sudah minum obat yang kubawa dari luar negeri, dia jadi lumpuh. Dia jadi lumpuh. Posisi ketua jatuh ke tanganmu. Jadi bukankah kau harus berterima kasih padaku? Apa? Kau ternyata meracuni ayahku sampai lumpuh. Kenapa? Tidak ada alasan. Ayahmu yang mendirikan grup Zhou sangat kuat. Dia jatuh. Aku akan mengambilnya darimu. Bukankah lebih mudah? Belum tentu. Apa? Kau mau melawanku? Kau tidak punya kualifikasi untuk melawanku. Kau bilang aku tidak berkualifikasi. Bocah, kalau kau tahu asal-usulku, kau mungkin ketakutan setengah mati. Aku tahu asal-usulmu. Bukankah kau asosiasi gelap, kepala Nansheng? Bagaimana kau tahu soal itu? Dewan Gelap, untuk mendominasi kekuatan pendukung global, mereka bisa menculik istriku, pasti ide kamu. Dengan otakmu, kau bahkan tidak bisa berpikir untuk menelan keluarga Zhou. Mereka menyuruhmu menduduki keluarga Zhou, lalu biarkan keluarga Zhou menjadi bawahan asosiasi gelap, menetaskan telur untuk asosiasi gelap. Benar, kan? Siapa kau? Kenapa kau tahu begitu banyak informasi dalam? Apa? Dia mau mengambil alih keluarga Zhou dan menyerahkannya ke asosiasi gelap yang terkenal kejam. Lalu apa? Dark Association adalah kekuatan teroris global, itu akan menentukan hidup dan mati manusia. Bergabung dengan mereka adalah pilihan paling bijak. Benar. Cuma keluarga Zhou kecil dan masih mau melawan Dark Council. Keponakan kita ini yang punya visi. Kamu pengkhianat yang menjual negara demi kejayaan. Kamu tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong. Cepat tanda kontrak untukku, atau kamu yang akan membersihkan tubuh orang tua ini. Ada apa? Kamu merasa tidak enak? Kamu takut? Sekarang aku adalah Raja Neraka. Yang melawan aku sekarang sungguh mencari mati. Aku akan hitung sampai 3. Atau kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Kamu mau membuatku marah? Ya, oke. Aku akan cekik orang tua ini sekarang. Biarkan kamu pamer. Ayah. Bajingan. Pengambilalihan jiwa. Zhoulong, cepat datang ke sini. Berlutut dan panggil aku ayah. Oke. Ayah. Hah? Xiaolong, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu memanggilnya ayah? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kenapa kamu memanggilnya ayah? Aku adalah ayahmu. Minggir. Kamu adalah binatang. Dan melahirkan binatang seperti aku. Berani-berani jadi ayah? Kamu gila. Dia itu ayahmu. Apa? Nggak mukul dia malah mukul aku? Dan sekarang kamu senang? Kamu benar-benar mukul aku.
Kamu pikir ini nggak serius, ya? Apa ini ulahmu? Menurutmu, beraninya dia macam-macam sama aku? Bukannya ini akhir yang pantas buat mereka? Kamu benar-benar bikin aku terkejut. Dan aku sangat suka sama kamu. Dendam yang selama ini ku pendam di hati. Akhirnya aku merasa lega. Ah, yang bener aja. Cepat dorong ayahmu kembali. Ya? Kamu mau apa? Tuan Long, dia mau bawa kabur orang tua itu. Biarin aja kalau dia mau mendorongnya. Itu kan bapaknya sendiri. Kenapa nggak kamu dorong ke rumahmu jadi ayahmu? Nah, ini nggak boleh. Ini Sandra kita. Kalau kamu kasih ke dia, aku nggak bisa ancam dia. Bangsat, ancaman apaan sih? Kita kan keluarga, sialan. Kamu bilang kamu nggak mampu, ya udah. Tapi kamu selalu mau ambil milik orang. Beraninya kamu? Nah, kenapa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Kamu gila? Dasar, berani-beraninya kamu memaki aku. Cepat kembalikan dia padanya. Kamu dengar enggak? Ya, ya. Ayah, bagaimana kondisimu? Bingya, cepat pergi. Kamu harus kabur dan lari sejauh mungkin. Dewan Kegelapan terlalu menakutkan. Kamu bukan tandingan mereka. Jangan khawatir, Pak. Aku yang akan menanganinya. Pak, Bingya, siapa dia? Dia adalah pengawal baruku. Pengawal. Tidak apa-apa, tidak masalah dia punya identitas atau tidak. Yang penting dia bisa bertanggung jawab atasmu dan menjagamu tetap aman. Nak, tolong jaga baik-baik putriku. Pak, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyakiti istriku, dan tidak ada yang bisa menyakiti Bapak atau keluarga Zhou. Selama aku di sini, langit tidak akan runtuh, dan bumi akan tetap stabil. Baik, sekarang aku akan bereskan urusan dengan mereka. Anak buahku sudah kembali. Ayah, bibi ketiga. Apa yang terjadi dengan kalian? Siapa yang memukul kalian? Apa yang memukul kalian? Kamu, anak durhaka. Apa kamu gila? Kenapa kamu pura-pura? Kamu yang melakukannya. Apa kamu sakit jiwa? Kamu minta kami bantu cari bukti. Lalu kamu pukul kami. Aku yang pukul kalian. Sepertinya aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi memukul kalian, dan ayah Zhou Bingya juga sudah diselamatkan. Apakah ini benar? Wah, dia benar-benar diselamatkan. Oh, mimpiku ternyata nyata. Nah, kamu bermimpi apa? Apa kamu tidur sambil berjalan? Aku tidak tahu. Ayah, bagaimana dia bisa diselamatkan? Bodoh. Kamu yang menyuruh pengawal membawanya ke sini. Aku yang menyuruh pengawal mengantarnya. Ayah, benarkah? Benar. Kamu yang menyuruh pengawal mengantarnya. Awalnya pengawal itu tidak mau. Kamu bersikeras mau memukul mereka. Kami berusaha menghentikanmu. Lalu kamu balik memukul kami. Kami semua mengira kamu sudah gila. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi bingung sekali? Hei, sadarlah. Kamu mau tahu alasannya? Hei, biar aku yang kasih tahu. Apa kamu melakukan sesuatu? Oh, kamu benar. Aku yang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Yah, karena kamu begitu bersikeras ingin tahu jawabannya, maka akan kuberitahu. Sebenarnya, aku adalah surga. Aku di sini untuk menghukum orang jahat. Sebagai anggota keluarga Zhou, kau memiliki 3 kejahatan besar. Pertama, kakakmu baik kepada kamu dan memberikanmu sebuah proyek, tetapi kamu ingin menculiknya dan mengambil perusahaannya, yang lebih buruk dari babi. Kedua, sebagai warga Daxia, tetapi kamu telah berlindung pada kekuatan asing yang merupakan tindakan pengkhianatan. Ini lebih buruk dari anjing. Yang ketiga, pondasi keluarga Zhou dan ikatan keluarga. Kamu benar-benar mengkhianati keluarga Zhou kepada organisasi teroris asing. Ini lebih buruk dari babi atau anjing. Jadi, aku nyatakan, kau akan mengalami mimpi buruk yang panjang dan mengerikan, dan kemudian mati dengan cara yang mengerikan. Jangan main-main di depan aku. Aku tidak tertipu olehmu. Aku bisa kasih tahu kamu. Aku memiliki Dewan Kegelapan di belakangku. Dan hari ini, di sini dikelilingi oleh semua pembunuh. Aku menyarankanmu untuk cepat-cepat menandatangani kontrak untukku. Kalau tidak,
Ini akan menjadi tempat kuburanmu. Kamu cepat panggil para pembunuh itu, dan biarkan mereka datang dan cepat membunuhku. Jika mereka bisa memotong satu helai rambutku, aku akan menghormati kamu. Oke, karena kamu ingin mati begitu, maka aku tidak akan sopan. Hei, naik dan bunuh dia. Kamu sudah tamat. Wah, aku sangat ketakutan. Sudahkah kamu latihan hukum bicara dan bertindak? Ah, kamu bilang aku mati, dan aku memang mati? Kamu yakin tentang begitu banyak pembunuh? Kamu mulai peduli padaku? Kita semua berada di perahu yang sama, dan hanya kamu yang bisa melindungiku. Tentu saja aku peduli padamu. Jangan khawatir. Jika aku berdiri sendirian di mana saja, aku adalah tembok yang tak tertembus, aku bisa menahan ribuan pasukan sendirian. Hanya beberapa pembunuh, aku bisa menanganinya. Tapi di belakang mereka ada seluruh asosiasi kegelapan. Maka aku akan membiarkan Dewan Kegelapan menjadi gelap selamanya. Tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Dia benar-benar pria yang baik. Selamat kepada host karena menaklukkan CEO. 20.000 untuk satu penaklukan. Host mendapatkan bakat keberuntungan dalam cinta dan seni keabadian. Apa? Ditaklukkan lagi? Dan dihadiahi. Kesuksesan datang dengan sangat mudah. Sekarang aku akan memasukkan skill untukmu. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada. Aku hanya merasa baik. Aku ingin menulis puisi. Menulis puisi? Li Fan tersenyum. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Bunuh mereka. Hanya mereka bertiga. Bunuh semuanya. Ada apa? Belum makan? Iya. Biar aku saja. Kalian lagi apa? Kalian pembunuh bayaran? Membabat orang saja tidak becus? Cukup? Tidak bisa? Giliranku. Ayah, ada apa? Dia manusia bukan? Nak, mari kita cari bantuan. Baik, ayo pergi. Aku akan cari bos. Ayo. Hei, mau kemana? Jangan gegabah. Di luar semua anggota Dewan Kegelapan. Kalau aku terjadi apa-apa, seluruh keluargamu akan celaka. Lagi-lagi mengancam keluargaku? Kau mau apa? Aku ingin kau mati. Dan kau harus menyelesaikannya sendiri, agar tanganku tidak kotor. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku ini tokoh terkemuka generasi muda, tidak mungkin mati sebelum waktunya. Kalau begitu, biar aku bantu. Aku akan meracunimu. Nak. Ah, jangan khawatir. Kamu tidak bisa kabur. Oh, dan kamu. Dengan keadaanmu, masih mau merampas harta keluarga? Cepat sembuhkan racun kami. Di luar ada semua anggota Dewan Kegelapan. Pimpinannya sudah tiba. Dia pasti akan membunuhmu. Wah, serem banget. Aku takut. Kamu. Sayang, ayo kita temui pimpinan Asosiasi Kegelapan. Perkumpulan kegelapan terlalu kuat. Kekuatan dan persenjataan negara. Kamu sendirian. Mungkin kita harus menghindar dulu. Apa? Sekarang kamu benar-benar peduli padaku? Kamu menyelamatkan nyawaku. Masa aku tidak peduli padamu? Sekarang mau menikah denganku, dan tidur denganku dengan sukarela? Kalau begitu, kamu harus hidup dengan baik. Oh, jangan khawatir, aku pasti akan hidup dengan baik. Atau kita bisa lewat pintu belakang dan terbang pergi. Dan tidak ada yang bisa menemukan kita. Tidak, itu tindakan pengecut. Ini Dewan Kegelapan, sebagai kekuatan asing yang datang ke negaraku, melanggar kedaulatan negara kami. Bagaimana aku bisa jadi pengecut? Aku akan memberi mereka pelajaran. Biarkan mereka datang, tapi tidak bisa pergi. Kamu benar-benar yakin? Ya, aku yakin.
Oke, aku percaya padamu. Aku akan menemanimu melalui hidup dan mati. Ayo pergi. Keterampilan yang biasa saja. Apa yang terjadi? Kamu baru saja menembakkan peluru? Bukan hemu peluru biasa, tetapi peluru sniper. Peluru sniper? Kamu baru saja menangkap peluru sniper. Bagaimana kamu bisa menangkap peluru sniper? Bagus, 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 kungfu yang bagus. Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Hati-hati. Tentu saja saya tahu. Dia adalah pemimpin Dark Society. Penglihatan yang bagus. Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin Dark Society? Saat kamu mengangkat tangan pertama kali, pembunuh itu menembak saya. Saat kamu mengangkat tangan kedua kali, pembunuh itu menembak saya beberapa kali berturut-turut. Orang biasa melihat pertempuran senjata seperti ini, pasti sudah ketakutan. Tetapi kamu malah mendatangi saya, jadi saya pikir kamu adalah dalang di belakang layar. Bagus, 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 wawasan yang kuat. Kamu adalah tentara pasukan khusus? Saya seorang petani. Kamu seorang petani. Bisakah seorang petani begitu kuat? Oh, kebijakan nasional kita adalah, ketika musuh kuat menyerang, semua rakyat adalah prajurit. Jadi, petani kita serba bisa. Baru pertama kali aku dengar. Petani begitu hebat. Aku kagum padamu. Nah, sekarang, kita perlu bicara baik-baik. Mau bicara apa? Karena kamu sudah tahu identitasku, maka aku tak perlu memperkenalkan diri. Asosiasi Gelap kami adalah organisasi teroris global. Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pesat dan mendunia. Di masa depan, kami akan jadi kekuatan dominan. Menurutku, kamu sangat berbakat. Aku ingin mengajakmu bergabung. Aku baru saja membunuh kepala ruangmu, Zhou Long, di Nanseng. Apa? Bukankah kamu berencana membunuhku untuk balas dendam? Hei, apa itu Zhou Long? Dia cuma anjing di bawahku, dan pion di tanganku, dibandingkan dia. Dia bukan apa-apa. Yang dibutuhkan, asosiasi gelap, adalah orang berbakat sepertimu. Tapi, kamu mengirim Zhou Long untuk merampok perusahaan istriku. Tentang hal ini, aku sangat marah. Oh, itu hal sepele. Asal kamu mau bergabung, kita akan jadi satu keluarga nantinya. Aku bisa mengalokasikan puluhan miliar yuan untuk mengembangkan grup Zhou dan keluarga Zhou. Sayang, jangan setuju dengannya. Kita bisa hidup tanpa grup Zhou, tapi kita tak bisa mengkhianati negara. Kamu dengar itu? Istriku tidak setuju. Saudara, kamu ini laki-laki, masa harus dengar-dengaran perempuan? Tapi menurutku istriku benar. Sebagai manusia, cinta tanah air adalah moral paling dasar, tapi bukan tidak mungkin dipertimbangkan. Kecuali kamu setuju satu syarat. Syarat apa, saudara? Katakan saja. Suami, kamu tidak boleh setuju. Kalau kamu setuju dengannya, aku akan melawanmu. Saudara, jangan pedulikan dia, sebut saja permintaanmu. Kalau begitu, aku harus buat syarat. Aku, Dewan Kegelapan, sangat membutuhkan orang-orang berbakat, asalkan kau mau bergabung. Aku akan memperlakukanmu dengan ketulusan terbesar. Oke. Kalau begitu segera perintahkan Dewan Kegelapan untuk mengaku dan minta maaf secara terbuka di depan dunia. Lalu, bunuh diri dengan menggugurkan dirimu sendiri di hadapanku. Saat itu, aku bisa bantu kau membangun kembali Dewan Kegelapan. Tapi Dewan Kegelapan saat itu akan ada untuk melawan kegelapan dan menghancurkan kegelapan. Bagaimana menurutmu syaratku? Kau bercanda. Sial, kau terlalu pintar. Kau ternyata bisa melihat trikku. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Bangsat, kau berani main-main denganku. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu akibatnya kalau berani memprovokasi Dewan Kegelapan. Ya ampun, kalian kenapa sih? Kalian ini sekumpulan binatang bodoh, aku bahkan bisa menangkap peluru. Kalian malah menyuruh orang-orang menebasku dengan pisau. Sudah kubilang, dulu kalian main sandiwara, ya? Lucu banget. Hebat juga kau bisa menangkap peluru. Pisau gelap pujaku terbuat dari berlian, sangat tajam,
bisa memotong besi seperti memotong lumpur. Walaupun kau punya kemampuan hebat, aku akan mencincangmu jadi daging giling. Ayo, tebas saja, biar ku perlihatkan padamu. 2. Betapa kuatnya aku. Bunuh dia. Wah, sepertinya aku benar-benar kebal. Dia bisa menahan kekuatan pedang itu. Kekuatan pedang itu langka. Jenius bela diri yang langka dalam 100 tahun. Kami punya tenaga dalam. Pasti bisa mengalahkannya. Mungkinkah dia juga diberdayakan oleh sistem, dan juga anak sistem sepertiku? Kalau begitu, dia akan menjadi musuh yang tangguh. Aku tidak bilang ini tidak tahan lama. Apa tidak ada orang di bela diri Fuso kalian? Setelah puluhan tahun kerja keras, dan kalian kalah dalam satu gerakan? Jangan sombong. Aku punya trik sendiri untuk membunuhmu. Kamu, kapan? Kamu belajar membual, dan kamu begitu kikuk? Apa kamu belajar dariku? 30.000 tahun yang lalu, aku menembak matahari bersama Hoi. Menembak matahari? Bagaimana menurutmu bualanku? Kamu terlalu banyak omong kosong. Bunuh. Bunuh. Sial, ini sangat tajam. Ini memiliki makna. Jangan sembunyi, bukankah kamu kebal? Terima ini. Buat aku marah. Tapi sayangnya aku tidak bisa lagi menggunakan penjiwaan, kecepatan reaksi tubuh melemah setelah penjiwaan. Aku tidak bisa menghadapi dua orang ini. Kalau begitu, aku akan tunjukkan. Sial, aku bisa menerima ini, Iron Fist. Di belakang kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak apa-apa, aku seorang dokter. Aku memberi kamu beberapa suntikan. Aku tidak memiliki kerusakan yang begitu kuat. Aku tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Astaga, aku lupa. Oh, aku lupa aku meracuni jarumnya. Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar lupa, dan itu arsenik, jadi kamu akan mati segera. Haha, aku sangat senang. Kamu sangat berbahaya. Ah, tidak, lihat, bawahanmu seperti sampah, dibunuh hanya dengan beberapa gerakan. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana kalau kamu lakukan? Benarkah kau yang terpilih oleh sistem? Putra sistem. Maksudnya apa? Jangan pura-pura. Dengan tangkapan peluru sniper satu tanganmu, dan kau tidak terluka oleh pisau itu, aku simpulkan kau adalah yang terpilih oleh sistem. Hanya dengan bantuan sistem, kau bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kau kenal sistem? Ya, kau benar. Aku sepertimu, kita berdua adalah putra sistem. Dan memiliki kemampuan sistem. Maksudmu aku menebak dengan benar? Aku belum menebak. Atau sistemmu begitu hebat sampai bisa menjawab pertanyaan lebih dulu. Tapi sayangnya, kau salah. Maksudmu apa? Maksudku, mungkinkah kau adalah anakku? Karena kau dapat gelar putra sistem, sementara aku adalah ayah dari sistem. Sistem memanggilku Tuan. Konyol, sistem itu bagaikan dewa sejati. Berani-beraninya kau menghina sistem? Tidakkah kau takut akan hukuman dan balas dendam sistem? Nah, Andalas. Kalau begitu kau salah. Sistemku adalah seorang gadis cantik. Dia sangat menyukaiku. Dia patuh padaku. Tidak sepertimu. Kau seharusnya hanya jadi budak sistem. Aku muak dengan orang kampungan seperti kau yang cuma bisa mencaci. Kenapa kita tidak bicara baik-baik, berhenti berdebat? Apa? Aku sudah membunuh banyak anak buahmu. Masih ada apa lagi yang perlu kita bicarakan? Untuk keluarga sistem, aku tidak peduli hidup mati mereka. Aku hanya memanfaatkan mereka untuk berkuasa, karena kau dan aku sama-sama pemilik sistem. Mari kita bersatu, kita akan tak terkalahkan. Dunia adalah milik kita. Kenapa tidak? Tidak, kamu salah paham. Kamulah anak sistem itu, bukan aku, jangan nebak sembarangan. Mustahil kau kebal. Ini bukan tingkat yang bisa dicapai petarung biasa. Siapa yang percaya kau tanpa bantuan sistem? Aku tidak bilang tidak punya sistem. Aku cuma bilang,
Aku bukan anak sistem. Terus kau apa? Aku adalah tuan sistemnya. Tuan sistem apa? Betul. Atau bapaknya sistem. Jadi, kalau kau anak sistem, kau bisa panggil aku ayah. Kam. Beraninya kau menghina aku? Kau benar-benar ingin bertarung mati-matian denganku, dan binasa bersama? Perampok sedang menyerang. Kita harus memberantasnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayo tunjukkan ototmu. Baiklah, aku tidak percaya sistemmu lebih kuat dari milikku. Sistemku memberiku hadiah karena berbuat jahat. Dan saat ini, aku sudah mendapatkan 300 kali lebih tinggi dari manusia. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? 300 kali lebih tinggi dari kecerdasan manusia. Belum pernahkah kau dengar ada pepatah di Daxia kita? Pepatah apa? Kecerdasan sering menjadi penyebab kegagalan. Kebijaksanaan harus digunakan dengan cara yang benar. Kau menggunakan sistem untuk berbuat jahat. Jadi hari ini, sistemku akan membantuku membunuhmu. Baiklah, sepertinya aku tidak perlu lagi bersikap sopan padamu. Pisau yang bisa memotong besi seperti lumpur dan emas. Bahkan jika sistem membuatmu kebal, tapi pisauku khusus untuk memotong emas dan giok, aku lihat apa yang bisa kau gunakan untuk melawan. Aku coba. Bunuh. Penyatuan jiwa. Apa yang mau kau lakukan? Maafkan aku, Bapak, kau adalah tuan dari sistem ini, aku adalah anak dari sistem ini, aku tidak sopan dan tidak berbakti. Aku pantas menerimanya. Meskipun sistem ini kuat, tujuannya adalah untuk membantu manusia menjadi lebih kuat. Kau punya sistem dan menjadi anak sistem, kau tidak memikirkan memajukan masyarakat manusia dan kemajuan peradaban. Sebaliknya, demi keinginan egoismu sendiri, kau mendirikan Dewan Kegelapan, menciptakan kegelapan global, melakukan kejahatan keji. Silakan maju, apakah kau tahu kejahatanmu? Nah, kau tahu kejahatanmu? Maka akan kuberikan padamu istri paling terkenal di Fusang. Minta maaflah pada Bapak Sistem dan jalan yang benar. Ada apa denganku? Kenapa aku menusuk diriku sendiri? Ilmu hitam apa yang kau pelajari? Aku bilang, kau adalah anak dari sistem itu, dan aku adalah tuannya. Kita tidak berada di level yang sama. Kemampuanmu bagaikan katak dalam tempurung, sok jago di depan sang master. Sedangkan kemampuanku kau tak tahu apa-apa, jauh di luar jangkauanmu. Jadi, silakan saja. Pisau yang bagus memang. Tapi sayangnya, jatuh ke tangan orang jahat, jadi sudah ternodai darah orang tak bersalah. Jadi kau tidak boleh menyimpannya. Gak apa-apa, semuanya sudah beres. Kenapa kamu punya sistem? Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu gimana? Bagaimana aku bisa berubah dari orang kecil jadi pahlawan super? Melebihi Spider-Man, Iron Man, Batman, Wolverine? Jadi selanjutnya, apakah kamu akan menyelamatkan dunia? Aku memang ingin menyelamatkan dunia. Tapi sebelum menyelamatkan dunia, aku harus menyelamatkan seseorang dulu. Menyelamatkan siapa? Tentu saja, kamu. Menyelamatkan aku? Menyelamatkan aku dari apa? Lihat, kamu sudah dewasa, dan sangat cantik. Dan kamu seorang CEO perempuan, tapi sayangnya, kamu belum menikah, dan kamu masih single, itu tidak sempurna. Jadi, aku harus menikahimu dulu. Lalu punya banyak anak denganmu, dan membantumu membangun rumah tangga, bahkan sebuah keluarga. Baru setelah itu aku akan menyelamatkan dunia. Ayo, biar ku selamatkan kamu dengan cintaku. Hei, jangan begini. Papaku masih di sini. Sebenarnya, anak muda perlu sedikit dimanjakan. Aku duluan ya. Hei, mertua. Nanti kalau aku dan istriku punya anak, aku akan bantu obati kakimu, aku akan sembuhkan. Oke. Ayo, CEO perempuan gunung esku. Darah pahlawan di tubuhku sudah mulai membara. Biar ku selamatkan kamu dengan cinta. Di sini terlalu banyak orang. Ayo kita ke atas. Oke, ayo ke atas.